Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Ya, pertama-tama, marilah kita ucapkan alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan program dari batch yang pertama kaitannya dengan storytelling ya, tetapi di batch 2 ini cukup berbeda ya, ada perbedaan sedikit terkait dengan tema-tema yang kita bahas di batch 1 yang lalu. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Didi Alfiansa, tim intern dari Samyogi Tech in Science, selaku moderator pada kesempatan malam hari ini ya. Di samping itu ada Kak Firman sebagai member ya, member dari Xiaomi Tech in Science juga satu tim dengan saya, begitu pula dengan Mbak Maira sekaligus Mas Iksan ya. Kali ini akan membahas ya khususnya dari tim storytelling satu ya atau Padepokan satu ini akan membahas terkaitannya dengan kesehatan ya, sistem biologi ya, biologis seperti itu. Kita ambil contoh dari salah satu channel YouTube ya, salah satu channel YouTube yang videonya kita review, yang videonya kita memunculkan pendapat-pendapat, tentunya pendapat dari kita masing-masing ya. Eh, salah satunya yang akan kita bahas yaitu tentang mengenai virus ya. Berbicara tentang virus ya, kemarin ini kita sudah satu tahun setengah akibat virus ya eh, kegiatan yang semulanya normal menjadi eh, terkendala atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan ekonomi juga sudah mulai tersingkirkan ya dengan adanya satu mikroorganisme ini yaitu virus. Oke, untuk menghemat waktu ya, kan karena tidak sabar ini mendengarkan pendapat dari masing-masing peserta dari tim Padepokan satu atau Storytelling Group satu ini berkaitannya dengan virus ya. Apakah virus itu berbahaya atau malah justru ya, justru malah membantu ya dalam pengolahan atau dalam sistem mikroorganisme di dalam tubuh kita nanti akan dibahas oleh masing-masing ya seperti Mas Firman, Mbak Maira dan juga Mas Iksan pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita. Oke, oke tanpa panjang lebar saya serahkan yang pertama ini ya ahli biologi dalam bidang reproduksi ini Mas Firman. Silahkan Mas untuk mengungkapkan apa yang perlu diungkapkan Mas. Oke, baik Mas Diki, terima kasih sudah memberi saya waktu dan tempat untuk melakukan presentasi. Oke, mungkin izin share screen terlebih dahulu ya Mas Diki. Ya Mas silahkan. Oke, apakah sudah muncul di situ Mas Diki? Oke sudah Mas silahkan. Oke, jadi berhubung kita di sini adalah topiknya itu tentang virus ya. Jadi saya mengambil topik tentang virus Ebola, di mana virus Ebola ini adalah virus yang sangat mematikan yang hampir sama seperti virus COVID-19, tapi ini jauh lebih mematikan. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada sebuah obat yang bisa menyembuhkan virus Ebola dengan 100% sembuh. Oke, apa itu virus? Virus adalah sebuah organisme yang sangat kecil yang memiliki ukuran diameter sekitar 20 sampai 300 nanometer dan itu tidak bisa terlihat oleh mata kita ya. Jadi mungkin virus ini bisa dilihat dengan bantuan alat mikroskop yang di mana alat-alat tersebut bisa kita temui di laboratorium ataupun rumah sakit dan tidak virus itu tidak seperti bakteri ya yang memiliki dua jenis asam nukleat. Virus hanya memiliki salah satu asam nukleat yakni RNA. Apa sih itu RNA? Eh, maaf, RNA saja ataupun DNA. Oke, virus hanya dapat bereplikasi pada sel yang hidup sehingga virus yang ada pada udara, air maupun lingkungan kita tidak dapat bereplikasi atau bertambah jumlahnya.
sampai menemukan inang hidup yang memiliki reseptor sesuai untuk virus tersebut. Oke, mungkin eh, mungkin bingung ya, yang dimaksud tidak dapat bereplikasi itu gimana? Jadi virus ini tidak bisa berkembang biak jika tidak ada inangnya. Inangnya itu misal manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Jadi jika kita terkena virus, maka itu harus segera ditangani, takutnya itu virus yang sangat berbahaya. Oke, seperti yang saya bilang tadi di awal, karena pertemuan kali ini membahas tentang virus, saya mengambil topik tentang virus Ebola, di mana virus Ebola pertama kali diidentifikasikan pada tahun 1976 di dua tempat secara bersamaan, yakni di Yambuku, sebuah desa yang terletak di tidak jauh dari Sungai Ebola, Republik Demokratik Kongo, dan Nasdra, Sudan Selatan. Wabah di Afrika bagian barat, kasus pertama pada Maret 2014, adalah yang paling terbesar dan paling kompleks sejak virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976. Negara yang terkena dampak paling parah yakni Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Oke, gejala dan tanda masa inkubasi. Gejala virus Ebola ini didahului oleh demam yang tiba-tiba, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, lemah, diare, muntah, sakit perut, kurang nafsu makan, dan pendarahan yang tidak biasa. Oke, eh, mungkin tidak hanya itu sih yang menurut apa, yang sudah saya riset di internet. eh, Gejala yang paling parah yaitu itu pendarahan yang lamanya 5 sampai 7 hari. Setelah itu ada sebuah penderita akan terinfeksi PVE, menderita kesulitan pembekuan darah atau darah ini tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Nah, akibat darah itu tadi yang tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh, akhirnya manusia ini tadi atau seseorang yang terkena virus ini tadi bisa meninggal jika tidak dapat pertolongan dari medis. Oke. Dan tidak hanya itu, pendarahan dari selaput mulut, hidung, dan tenggorokan, serta dari bekas lubang suntikan jadi pada 40 sampai 50% dalam kasus virus Ebola ini. Hal ini menyebabkan muntah-muntah darah, batuk darah, dan maaf, mungkin ini sedikit apa ya, bisa dibilang kotor ya, karena bisa seseorang yang eh, terkena virus Ebola ini bisa BAB darah juga, dan itu eh, sangat menyakitkan ya, mungkin. Dan seseorang yang terkena virus Ebola ini ya harus ini apa ya namanya, disendirikan lah namanya, itu sampai dengan 2 sampai 3 bulan lamanya. Nah, virus Ebola ini menular melalui darah dan cairan tubuh lainnya, termasuk urin, saliva atau air liur, keringat, feses, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen atau sperma ya. Mungkin tidak akan virus Ebola ini. Dari hewan pun virus Ebola ini bisa menularkan. Contohnya dari kelelawar, kata, anjing, kucing itu bisa menular menghindar dari virus Ebola ini. Nah, caranya kita isolasi. Jadi Ya, mungkin Mas Firman ada kendala jaringan ya. Kita tunggu nanti kita lanjut
secara bersamaan. Oke, maaf Mas Diki tadi saya ada masalah dengan WiFi di Office 8. Mungkin ini saya bisa mengulang dari mana ya? Dari sini Mas, bisa Mas. Dari ini ya, cara pencegahan ya. Ya, suntik-suntikan itu Mas. Oke, oke. Lanjut ya. Oke, eh, untuk cara pencegahan ya. Caranya mungkin hampir sama saat kita terkena wabah COVID-19, yaitu kewaspadaan isolasi. Nah, itu kita bisa berdiam diri saja di rumah jika tidak ada hal yang penting untuk keluar rumah, atau misal kita bersekolah, bekerja. Nah, misal kita harus bersekolah, bekerja, kita harus memakai masker dan menghindari kontak fisik terhadap teman-teman kita, terhadap orang asing yang di luar sana itu banyak berkeliaran. Nah, yang kedua, melakukan kebersihan tangan, yaitu dengan cara selalu mencuci tangan dan memakai sabun antibakteri. Dan mungkin tidak hanya itu, untuk untuk mencegah virus Ebola ini menular, kita bisa mandi minimal 3 hari sekali agar virus-virus yang menempel di tubuh kita itu bisa dibilang mati ataupun hanyut terkena air. Mas Firman, Oke. mungkin ada ralat kata sebentar Mas tadi 3 hari sekali Mas, mungkin 3 kali sehari Oh, maksudnya Mas. iya, maaf Mas. Oh ya Mas, maaf. Mungkin iya itu. 1 hari 3 kali Mas. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan Mas Diki. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Firman. Materi yang cukup menarik ya, kaitannya dengan apa itu virus Ebola gitu Mas ya. Ya, betul. Virus Ebola itu seperti apa, pencegahannya seperti apa, menyerangnya dari mana. Itu kalau saya lihat-lihat itu Mas ya, kaitannya dengan virus Ebola itu ya, apa namanya efek sampingnya itu seperti sakit sakit sendi, kurangnya nafsu makan, agak lemas gitu ya, badan terasa Ya, lemas itu kalau kita bandingkan dengan gejala-gejala yang timbul akibat virus COVID ini hampir sama, bahkan dikatakan sama. hampir Apa sama tanggapannya, Mas. Mas? Nah, ya itu. Jadi misal kita itu kan waktu ada COVID-19 kan, bisa dibilang masyarakat di Indonesia ini kurang apa ya, kurang peduli lah dengan adanya virus ini. Jadi misal ada himbauan dari pemerintah maupun warga itu harus dengarkan, jika harus keluar memakai masker, menjaga protokol kesehatan itu harus benar-benar ditaati. Yang dimana penyebaran virus yang sangat berbahaya ini benar-benar sangat cepat Mas. Ya, betul. Heeh. Mungkin kalau virus ya, kalau menyerang, cara penularannya itu lewat transfusi darah ya, seperti donor darah ataupun seperti air liur itu sangat cepat menular ya, penularannya cukup Ya, efektif gitu ya, kalau tidak betul-betul mencegah dari awal seperti itu. ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan ya, Mas Iksan, Mbak Maira, mungkin ada tambahan atau perlu didiskusikan ya, katanya dengan virus Ebola, atau baru pertama kali mendengar virus Ebola ini bisa diungkapkan. Permisi Mas, saya mau tanya sesuatu dengan Mas Firman. Ya, Eh, silahkan. mengenai mengenai pengobatan yang pengobatan dilakukan untuk penanganan virus Ebola ini, apakah kan ada seperti kehilangan nafsu makan, apakah boleh menggunakan obat yang untuk menambah nafsu makan seperti B2 ataupun B kompleks? Terima kasih. Mungkin bisa dilakukan dengan cara terapi gitu, atau memberikan vitamin-vitamin atau seperti apa. Silakan, Mas. Oke, jadi pertanyaan Mbak Isan yaitu kan, jika pasien ini terkena virus Ebola, kan gejala
Gini nih Mas Firman lagi dan lagi ya ada kendala jaringan. Mungkin katanya dengan pengobatan virus Ebola ini ya. Ya ditunggu saja Mas Iksan ya pendapat dari Mas Firman. Mental lagi Mas Diki, maaf. Ya silakan teruskan Mas. Ya. Saya ulangi ya mungkin ya. Mungkin untuk pengidap seseorang yang mengidap virus Ebola ini yang yang nafsu makannya itu menurun. Nah, jadi tim medis ini mengakalinya dengan memberi pasien ini dengan infus, dan infus ini sudah diberi campuran vitamin yang menambah nafsu makan, menambah kadar oksigen, penambahan darah, dan vitamin-vitamin lainnya yang membuat pasien ini tadi bisa beraktivitas lebih normal lah. Tidak lemas, tidak apa ya, intinya di infus ini tadi itu sudah diberi berbagai vitamin yang dimana pasien ini apa, bisa sembuh dengan infus ini tadi. Jadi tidak, jika kita memberi makan saja itu nanti bisa terlalu banyak kontak fisik gitu. Ya itu mungkin jawaban ya Mas Iksan ya dari Mas Firman ya kaitannya dengan pengobatan atau pemulihan ya kaitannya dengan salah satunya gejala yaitu kurangnya nafsu makan sudah dijelaskan serta sudah diberikan ya gambaran-gambaran terkaitannya dengan ya pencegahan atau pengobatan virus Ebola ini. Apakah ada sanggahan Mas? Silakan. Untuk dari saya sendiri sudah cukup, Mas. Itu udah sejalur dari pengobatan yang berlaku di medis. Ya, ini kembali lagi ya ke prinsip awal mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah prinsip yang harus kita pegang bersama ya. Daripada kita harus mengobati ya, eh, lebih baiknya ya sudah tahu gejala-gejalanya apa, hal-hal yang perlu dihindari seperti apa, apa namanya ke depannya harapannya itu bisa mencegah virus Ebola. Tetapi itu kan virus berasal dari luar sana ya, dari luar negeri ya. Mudah-mudahan tidak seperti COVID ini ya, COVID kemarin tidak masuk ke negeri kita. Oke, baik. Untuk selanjutnya ya, kita bergeser ke peserta yang lain ya. Untuk Mbak Mayra, silakan Mbak. Iya, Mas. Izin share screen, Mas. Ya, silakan Mbak. Oke, di sini saya akan membahas tentang virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota, sementara virus yang menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan archaea dikenal sebagai bakteriofag. Baru-baru ini virus menjadi semakin aneh ketika para ilmuwan menemukan jenis yang baru, yaitu virus raksasa yang dijuluki sebagai giant virus.
Oke. Giant virus datang dengan parasitnya sendiri, virophag. Virophag adalah virus kecil dengan DNA untai ganda yang membutuhkan keberadaan virus lain dalam menginfeksi sel inang, koinfeksi. Virus ini bisa saja berada dimanapun kita lihat. Di lautan, di air menara, di usus babi, dan di mulut manusia. Dan mereka bahkan lebih aneh dari yang kita duga. Virus yang memburu virus lain yang tampaknya tidak masuk akal sama sekali. Oke. Konsepnya sendiri agak membingungkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah mati memburu sesuatu yang mungkin sudah mati juga. Salah satunya yaitu Viropek. Sputnik adalah virus minimalis kecil yang bahkan tidak memiliki gen dan alat untuk mereplikasi dirinya sendiri. Yang dimilikinya adalah kemampuan untuk membajak pabrik viroplasma virus mama. Jadi viroplasma mereka harus menginfeksi korbannya terlebih dahulu dengan amuba sebelum memparasitnya dengan virus. Oke. Viroplasma mama virus yang terinfeksi oleh Sputnik hanya dapat menghasilkan sangat sedikit virus baru, dan di antaranya banyak yang cacat dan rusak, tidak dapat menginfeksi sel lebih lanjut. Sebaliknya, itu menghasilkan sejumlah besar sel ganas Sputnik baru, virus lain bahkan lebih halus. Ketika mereka menginfeksi viroplasma, mereka hanya mengintegrasikan kode genetik mereka ke dalam virus yang baru diproduksi seperti agen tidur pada saat salah satu dari ini ketika virus yang disusupi berhasil menginfeksi sel, viropek mendominasi atas virus. Beberapa virus memiliki sistem yang menyerupai sistem kekebalan virus terhadap virovag. Pada gilirannya, virovag juga dapat digunakan sebagai mekanisme pertahanan antivirus oleh sel hidup. Namun, virus tidak sepenuhnya tidak berdaya. Ternyata beberapa virus memiliki sistem yang mungkin serupa, semacam kekebalan virus terhadap virovag. Pada gilirannya, virovag juga dapat digunakan sebagai mekanisme pertahanan antivirus oleh sel hidup. Beberapa protista telah ditemukan yang telah mengintegrasikan dan mempertahankan kode genetik virovag. Ketika protozoa terinfeksi oleh virus, mereka menggunakan kode tersebut untuk membuat virovag untuk mengambil alih pabrik virus. Pada akhirnya, protista masih akan dibunuh oleh infeksi virus, tetapi bukannya melepaskan virus untuk membunuh temannya, ia melepaskan virovag untuk memburu mereka. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Mas Moderator. Ya, terima kasih ya Mbak Maira atas presentasinya ini. Berbeda dengan Mas Firman tadi, ini fokus kepada salah satu virus yang cukup besar yaitu virus ya Mbak ya. Iya, Virus atau giant virus. Oke ya. Singkatan dari giant virus disingkat virus. Oke. Di sini yang menarik di sini itu siklus hidup dari virus ini ya. Karena virus ini itu tidak apa namanya membutuhkan DNA ganda ya, sehingga harus membutuhkan virus lain gitu ya Mbak ya. Harus adanya virus lain gitu. iya Mas. Oke, adanya virus lain untuk mendukung pertumbuhan dari virus sendiri seperti itu. Oke. Yang kedua itu ya tadi itu banyak kata-kata viroplasma ya, seperti infeksi viroplasma ya, virovag gitu ya. Perbedaannya virovag ya dengan viroplasma itu apa Mbak? Tadi kok banyak disebutkan ya infeksi viroplasma, DNA virovag itu apa perbedaannya Mbak? Atau satu apa namanya satu spesies ya dalam dunia bakteri atau gimana Mbak?
Ini bisa dijelaskan perbedaannya nggak apa-apa Mbak. Biar kita semua tahu virofag itu apa, viroplasma itu apa. Oke, untuk Virovax adalah virus kecil dengan DNA untai ganda yang membutuhkan keberadaan virus lain dalam menginfeksi sel inang. Dan untuk viroplasma kadang-kadang disebut pabrik virus atau inklusif virus, adalah badan inklusi dalam sel di mana replikasi virus dan perakitan terjadi. Mereka mungkin dianggap sebagai pabrik virus. Oke. Yang saya tahu seperti itu, Mas. Ya baik, berarti ya virovax sendiri itu DNA-nya ya, sedangkan viroplasma itu pusat perkembangan virus gitu ya Mbak ya. Itu yang saya tangkap. Iya, Mas. Yang saya tahu seperti itu. Oke. Ini kan sudah membuka suatu wawasan baru ya, bahwa DNA ya, DNA ganda itu salah satunya itu virovax ya. Sedangkan viroplasmanya ini pabrik virusnya ya, bisa dikatakan istilah mudahnya itu pabrik virus atau memunculkan virus-virus baru ya, seperti apa namanya giant virus tadi. Oke, terima kasih ya Mbak atas jawabannya ya. Untuk yang lain, rekan-rekan yang lain mungkin bisa tambahkan ya sedikit mengenai virus ini ya. Kalau Mas Iksan sama Mas Firman tahu virus-virus itu seperti apa atau bahkan baru pertama kali mendengar itu, silakan diungkapkan ya. Kan Mas Iksan mungkin. Baik, Mas. Saya sendiri untuk giant virus ini baru beberapa kali mendengar, tapi untuk identifikasi secara lebih detail baru kali ini, Mas. Jadi belum bisa mengungkapkan secara lanjut, dan untuk pengetahuan baru emang saya dapatkan untuk baru-baru kali ini yang seperti disampaikan oleh Mbak Mayra. Ya, baik, berarti di sini semua rata-rata ya, nggak rata-rata, kebanyakan itu baru pertama kali mendengar kata-kata atau virus, yaitu giant virus ya. Kelihatannya dari namanya saja, oh ini virus, ada virus raksasa, apa saja virus raksasa itu kan sudah dijelaskan oleh Mbak Mayra tadi. Oke, seperti itu Mas ya. Betul, Mas. Oke, ini yang terakhir ini ya. Yang terakhir, presentasi terakhir, kalau nggak ada sesi diskusi lagi ya, kaitannya dengan Mbak Mayra ya. Saya rasa cukup untuk kedua peserta kaitannya dengan presentasi virus ya. Ini Mas Iksan ya, terkait dengan virus juga ini ya. Virus juga ini tidak kalah menariknya dengan rekan-rekan yang lainnya. Di sini saya coba bantu share screen di sini ya Mas ya. Oke, Mas. Silahkan Mas. Saya pandu dari sini Eh, Mas. Oke, baik. Saya akan menjelaskan virus rabies untuk pertemuan kali ini. Virus Baik, untuk virus rabies sendiri, yaitu adalah virus yang disebabkan oleh mikrobakterium yang dinamakan oleh rabies lissa virus. Virus rabies sendiri di Indonesia eh, tergolong banyak. Untuk kasus per tahun dari akses Kemenkes itu terdapat sekitar 15.000 kasus untuk penanganan dari virus rabies sendiri. Sedangkan di Indonesia, virus rabies
dikenal sebagai virus anjing gila yang dapat per tahun itu memakan korban sekitar 100 orang per tahun. Oke, next. Virus rabies yaitu adalah suatu virus mematikan yang menyebar ke manusia dari air liur hewan yang terinfeksi. Terinfeksi ini dapat disebabkan dari cakaran ataupun gigitan. Contoh, hewan yang dapat menularkan melalui cakaran ataupun gigitan seperti kelelawar, anjing, kucing, tupai. Itu untuk varian di Indonesia sendiri banyak kasus yang menyimpulkan anjing lebih sering menularkan virus rabies sendiri daripada hewan lainnya. Oke, next. Virus rabies emang sangatlah berbahaya dan diharuskan mendapatkan penanganan segera oleh dokter maupun tenaga ahli dalam bidang spesialis. Karena virus rabies sendiri itu dapat menyebabkan kematian, apalagi jika virus yang telah menyebar itu telah sampai ke otak dan itu tidak ada penanganan untuk kasus sampai sekarang tidak ada penanganan lebih lanjut. Nah, kasus tersebut sempat beberapa kali itu ada yang saya baca dari beberapa laman di website itu ada kasus beberapa kali virus rabies menyebar sampai ke otak dan tidak ada obat sama sekali. Oke, next. Untuk pendapat pribadi saya, pada saat kita terkena gigitan atau sasaran dari hewan dan kondisi tubuh kita tidak enak badan, maka coba periksa ke dokter atau klinik kesehatan untuk dilakukannya penanganan pertama atau pertolongan pertama. Ataupun kita juga dapat melakukan pertolongan pertama menggunakan P3K dengan kondisi yang steril. Arti kata steril yaitu kondisi tidak terbuka untuk beberapa barang seperti pasa ataupun gunting dan insek dan digunakan. Itu karena memengaruhi penyebaran virus. Yang kedua, jika terjadi gigitan, dapat dibersihkan dahulu menggunakan Revanol ataupun alkohol. Oke, next. Oke, gejala rabies sendiri biasanya muncul sekitar 30-90 hari setelah penderita tergigit hewan yang telah terinfeksi. Hal ini dapat membuat diagnosis rabies sakit susah karena penderita biasanya lupa setelah tergigit atau terkena hewan rabies. Untuk perdebatan di kesehatan ini memang sering jadi perdebatan antara pasien dan juga petugas kesehatan. Karena petugas kesehatan tidak dapat mengidentifikasi virus sebelum 30 hari. Rata-rata sekitar 29 hari, 28 hari itu baru kita identifikasi. Untuk direalisasikan atau dijelaskan itu menjadi rata-rata 30 hari sampai 90 hari baru bisa teridentifikasi. Untuk diagnosis sendiri, virus rabies tidak dapat penanganan lebih lanjut atau pengobatan yang khusus itu akibat dari diagnosa sendiri. Karena diagnosa itu 30-90 hari. Sedangkan penyebaran virus itu belum tentu cepat ataupun lambat. Oke, next. Gejala awal yang muncul pada saat
terinfeksi virus rabies yaitu 1. demam, 2. kesemutan pada lubang gigitan, 3. sakit kepala. Selain keluhan di atas, ada beberapa gejala lanjut dialami oleh penderita rabies, kram otot, sesak napas, halusinasi. Gejala lanjutan tersebut menjadi tanda bahwa kondisi pasien semakin memburuk. Jadi seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, gejala paling semakin berat adalah semakin bertambahnya gejala seperti sesak napas dan halusinasi yang berlebihan. Itu sangatlah dikhawatirkan oleh petugas medis. Kondisi pasien yang memburuk biasanya akan dirawat langsung ke ICU ataupun IGD yang telah tersedia. Next. Untuk penanganan rabies perlu ditangani segera setelah paparan terjadi, meski gejalanya belum muncul. Rabies perlu ditangani segera setelah paparan terjadi. Itu disebabkan mungkin adanya gejala-gejala yang di slide sebelumnya. Pengobatan rabies adalah dengan membersihkan luka serta memberikan serum dan vaksin rabies. Akan tetapi jika virusnya tidak telah menginfeksi otak, penanganan akan menjadi sulit karena belum diketahui metode yang benar-benar efektif untuk mengatasinya dan itu akan menyebabkan kematian. Oke. Next. Mungkin itu saja Mas. Ya slide-nya sudah sampai batas akhir Mas. Nah, Oke. Untuk yang dapat saya sampaikan mengenai virus rabies, apakah ada pertanyaan mungkin Mas? ya silakan kawan-kawan ya atau rekan-rekan yang sebenarnya ini tidak asing ya virus rabies ini ya di kalangan masyarakat khususnya di diri kita ini rabies. Kalau kita mendengar kata-kata rabies pasti kita itu punya gambaran hewan. Salah satunya itu anjing. Pasti itu ya, pasti di benak kita itu di pikiran kita itu kalau rabies di anjing. Tapi ada nggak sih Mas ya, rabies itu ditimbulkan bukan dari hewan, ya, entah itu anjing, tupai, kucing atau yang lainnya. Apakah ada ya suatu kasus yang rabies itu disebabkan oleh selain hewan, Mas? Ya, seperti apa, entah itu gejala-gejala apa tuh ada atau tidak, Mas? Atau virus ini lebih dominan ya, lebih dominan disebarkan melalui hewan seperti kucing dan anjing, Mas. Baik Mas, saya akan jawab. Untuk kasus yang di Indonesia sendiri yang pernah ditangani untuk saat ini, itu lebih dominan ke hewan. Untuk kasus lain mungkin yang tidak melalui hewan, saya juga kurang tahu Mas untuk masalah itu. Tapi untuk dominannya itu memang disebarkan melalui hewan. Hewan yang telah terjangkiti oleh infeksi virus sendiri, oleh virus rabies sendiri. Terima kasih Mas. Ya, baik Mas, terima kasih atas jawabannya ya Mas ya. Berarti belum ada kasus rabies disebabkan oleh selain hewan. Oke, dari pencegahan juga sudah ya, asal usul ya, sebab akibat dari virus rabies ini bagaimana sudah dipaparkan tadi ya, cukup menarik gitu. Mungkin ada rekan-rekan yang ada perbedaan pandangan, silakan. Oh ini ternyata rabies ini tidak gini, silakan saya silakan Mas Firman, silakan Mas. Mungkin ada Mas Firman punya bayangan sendiri ya rabies itu bagaimana Mas? Atau Mbak Maira, tekan saja ya. Mungkin sama ya pendapat saya juga sama seperti halnya Mas Iksan tadi bahwa ya rabies itu ditimbulkan oleh hewan-hewan. Salah satunya itu kucing ataupun anjing. Silakan Mbak atau Mas Firman. Oke, kan katanya apa itu pengobatannya masih belum ketemu. Tapi untuk
pencegahannya itu ada nggak, Mas Iksan? Buat mencegah rabies ini. Untuk pencegahan sendiri, hewan-hewan yang telah teridentifikasi itu tidaklah mudah diketahui. Akan tetapi lebih sering disimpulkan oleh kebanyakan orang bahwa hewan-hewan yang telah terjangkiti atau yang telah terinfeksi oleh virus rabies adalah hewan-hewan yang sifatnya lebih cenderung untuk melukai orang lain. Karena itu banyak yang menyimpulkan bahwa hewan yang telah terinfeksi oleh virus rabies adalah hewan-hewan yang menjadi gila. Contoh di Indonesia sendiri juga sempat disebutkan bahwa virus rabies sendiri adalah virus anjing gila. Sekian, terima kasih. Ya mungkin tidak semua anjing ya Mas ya. Kalau dari penjelasan Mas Iksan tadi itu hanya anjing gila saja Mas. Berarti anjing yang waras itu nggak punya rabies ya Mas. Kemungkinan untuk pandangan saya seperti itu, Mas. Bagaimana Mas Firman tentang anjing waras dan juga anjing gila Mas Firman? Mas Firman ini ada kesibukan lain ini ya, tidak respon ini. Oke. Untuk anjing Mungkin gila, anjing gila itu dikategorikan seperti apa Mas? Bisa dikatakan gila itu kenapa? Apakah terlalu stres atau gimana Mas? anjing yang waktu terinfeksi virus rabies dapat dikatakan gila karena apapun yang ia lihat ataupun yang menggoda dirinya atau si hewan tersebut, maka akan diganggu kembali dengan cara yang mungkin lebih ekstrim, gitu, seperti harus kena atau gimana, mungkin seperti itu, Mas. Oke, berarti ya namanya juga hewan ya Mas ya. Kita kembalikan ke hewannya masing-masing ya. Gila atau tidaknya itu tergantung dari diri kita ya. Kita memperlakukannya seperti Mas, apa gitu ya. gila, mohon maaf Mas, tadi untuk gilanya atau tidak itu bukan dari diri kita, tapi melalui hewan tersebut sendiri, Mas. Ya, oke, baik. Maksudnya itu memperlakukan anjing seperti apa. Ini agak melenceng sedikit dari virus rabies ini ya. Nah, kita pokok bahasanya itu kan di virus, tetapi penyebab virus sendiri itu di hewan. Salah satunya itu ya kita bahas bersama ini anjing itu. Oke, apakah ada hal yang perlu ditambahkan Mas Iksan? Untuk dari saya cukup, Mas. Saya kembalikan ke Mas Diki selaku moderator. Oke, ini saya stop share ya. Kalau nggak ada tambahan. Oke, mungkin ada tambahan. Tidak hanya Mas Iksan saja. Mbak Maira mungkin ada sepatah dua kata sebelum saya cukupkan. Kalau nggak ada ini ya saya rasa cukup ya. Saya cukupkan sampai di sini kalau gitu. Nggak ada, Mas. Oke. Oke. Untuk hari ini ya lebih tepatnya malam ini presentasi terkait video pembelajaran dari salah satu channel ya tentang dunia mikroorganisme, salah satunya yaitu tentang virus atau bakteri ya yang sudah dibahas tadi ya. Pertama tadi ada virus apa namanya Ebola ya dari Mas Firman, yang kedua ada virus giant virus, yang terakhir ini yang ketiga ini ada virus rabies. Itu semua virus-virus yang berbahaya untuk diri kita ya sebagai manusia ya. Sudah disebutkan tadi ya tiap-tiap virus apa namanya gejalanya seperti ini, cara pencegahannya seperti ini, bahkan cara pengobatannya pun juga dipaparkan gitu.
Sini ini fungsinya ya sebagai pengetahuan ya khususnya dari saya sendiri, dari saya pribadi bahwa menghindari hal tersebut agar tidak terjangkit virus-virus yang sudah dipaparkan oleh masing-masing anggota tim dari Padepokan satu ini. Oke, terima kasih ya. Yang pertama tadi Mas Firman, Mbak Mairah, yang terakhir Mas Iksan ya, atas presentasi PPT-nya yang luar biasa ya. Terdapat banyak pengetahuan-pengetahuan ya, terutama kaitannya dengan virus. Oke, seperti itu. Untuk besok ya kita lanjut lagi di hari kedua membahas tentang apa nih sebentar. Untuk hari kedua kita akan membahas tentang ya minuman ya, obat yaitu susu ya. Hari ini kita membahas virus, besok di hari kedua kita akan membahas suplemen-suplemen ya atau vitamin-vitamin ya katanya dengan kesehatan ya. Jadi tidak hanya virus ya. Besok ini ya hari kedua ini kita akan membahas tentang susu ya atau vitamin-vitamin untuk jaga kesehatan kita. Oke, terima kasih para rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk presentasikan berbagai ilmu, berbagai wawasan kaitannya dengan hal-hal yang saya rasa baru untuk kita semua. Seperti itu. Oke, saya Muhammad Advansa selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih ya pada rekan-rekan, tim serta ataupun orang-orang umum yang di luar sana sudah memantau atau menyimak video-video pembahasan kaitannya dengan virus ini. Seperti itu. Oke, saya akhiri. Saya cukupkan sampai sini. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.